Om Swastiastu, Semeton jalan-jalan, saya Alan. Hari ini saya akan mengajak Semeton untuk melalui ke desa wisata. Hari ini saya berada di Desa Wisata Pupuan Tegalalang Gianyar. Apa saja sih yang ada di desa wisata ini? Sebelumnya Semeton tahu nggak kalau dulu desa ini sempat dicap sebagai desa yang tertinggal. Untuk lebih lengkapnya, ayo ikuti saya. Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Gianyar Bali, terus berbenah untuk kemajuan desa. Pasalnya, selama ini, Desa Pupuan sempat dicap sebagai desa tertinggal, meski desa ini berada di antara dua desa yang sudah maju. Akibatnya, sebagian besar masyarakat setempat lebih memilih untuk bekerja keluar desa bahkan ke kota. Dari permasalahan inilah, desa ini terus berbenah, salah satunya dengan mengembangkan desa wisata. Tentu selain untuk menarik kunjungan wisatawan, Perbekal desa setempat memiliki mimpi untuk menjadikan masyarakatnya tuan di rumah sendiri, dan bisa mengais rejeki di tanah sendiri. Menurut Perbekal Desa Pupuan, Iwayan Sumatera, dalam pengembangan desa wisata yang digagasnya ini, dirinya memiliki konsep pengembangan desa wisata tanpa merusak alam. Yang mana, desa wisata ini akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai desa wisata pada 18 September 2021. Wah, Semeton, di sini ada peta lokasi wisatanya dan ada beberapa lokasi yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Nah, ayo kita langsung aja ke lokasi. Nah, Semeton, ternyata di Desa Pupuan ini ada banyak sekali kebun. Contohnya seperti kebun ini. Ini adalah kebun bunga marigold atau yang di Bali sering disebut dengan bunga gemitir. Selanjutnya apa saja sih yang ada di Desa Pupuan ini? Ayo kita eksplor lagi. Semeton, ternyata di sini juga ada kebun jeruk. Ini ada jeruknya nih. Ayo kita cobain aja langsung. Bagaimana rasa jeruk yang ada di sini? Ya. Manis. Walaupun warnanya hijau, tapi rasanya manis. Ayo kita langsung ke tempat selanjutnya. Di Desa Pupuan ini, juga memiliki cagar budaya yakni ada di Pura Gunung Sari dan Taman Sari. Di lokasi ini tersimpan sebanyak 10 sarkofagus peninggalan zaman prasejarah. Semeton jalan-jalan, tadi kita sudah keliling, dan sekarang saya akan bertemu dengan Pak Perbekal Desa Pupuan. Ayo ikuti saya. Semeton, di sana ada bapak-bapak. Sepertinya itu Bapak Perbekal. Ayo kita ketemui. Pak, Ada adik. Apa kabar nih? baik. Ya, ini apa kabarnya nih? Baik. Bapak Perbekal sini kan? Ya, Perbekal. Kenalin Pak, saya Alan. Saya ingin sedikit berbincang dengan Bapak. Boleh? Ayo, di sana yuk, di sana yuk. Nah, di sini nih. Ayo sana nih, mumpung ngobrol Bapak dari tadi. Iya, Pak. Itu. Baik. Wangin itu. Ada tempat duduk.
Nah, Pak, dulu kan Desa Pupuan ini sempat dicap sebagai desa yang tertinggal. Nah, apa saja sih upaya yang dilakukan sampai bisa menjadi desa yang seperti sekarang? Ya, Dek, terima kasih pertanyaannya. Desa Pupuan ini dengan geografis ada di ketinggian ya, kalau tidak salah 600 600 di atas permukaan laut. Begitu dengan geografisnya seperti ini dalam pedesaan naik turun. Ya, Desa Pupuan ini 85% petani, hampir 95% dulu petani, ada buruh, ada pegawai dan sekian persen mungkin ada yang lain-lainnya itu peternak. Ya, dulu Desa Pupuan kenapa dicap desa miskin atau desa tertinggal? Saya waktu itu belum jadi kepala desa. Tahun 2013 saya dilantik menjadi kepala desa. Saya lihat data-data semua yang ada di kantor desa itu, baik data kemiskinan, baik daripada data-data yang lainnya, semua data lah kita minta kepada pegawai di sana karena Bapak adalah orang baru masuk di sana kan gitu, masih mempelajari seperti apa gitu. Nah, setelah itu ternyata yang paling mencengangkan itu adalah kakak miskinnya salah satunya deh, yaitu sampai 2072 kakak. Banyak ya? Ya, banyak, luar biasa itu. Ya, berarti desa kami secara otomatis masuk desa tertinggal dan boleh dikatakan kata kakak miskin, desa miskin. Nah, bermodal dari itulah kami selaku perbekal selanjutnya beberapa di samping Bapak membangkitkan perbaikan secara fisik dari ujung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, baik melalui usulan kepada pemerintah, baik melalui APBDes kita bangkitkan mulai perlahan-lahan dari tahun ke tahun melalui sektor seperti dagang, sektor pertanian dan sektor pariwisata dan yang lainnya kan gitu ya. Melihat daripada Bapak waktu itu kan masih mempelajari seperti apa sih karakteristiknya daripada masyarakat kami di Pupuan. Ternyata di bidang ekonomi faktor utamanya di sini dulu adalah akses terutama akses jalan ya, terutama akses jalan di sini. Kita di sebelah kanan ini ada, sebenarnya sebelah kanan dari kita ini menghadap ke utara kan, di sebelah kanan ada Istana Presiden Pak Siring, Desa Monokayo maju. Predikat desa kami ada di tengah, tertinggal miskin. Di sebelah kiri barat lah, kita di sebelah barat Desa Sebatu maju. Sebelah selatan Desa Kedesaan ada desa wisatanya juga sudah gitu. Nah, terus kami ke ke utara dari kecamatan itu, desa kami di sini loh kok bisa seperti ini. Akhirnya saya harus jengah. Yang jadi Bali deh, jengah basah gitu, ingin bangkit gitu. Apa sih bangkitan deh kita lihat. Masih mau mikir-mikir sambil tidur, sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Oh, ternyata banyak potensi kita yang mau dibangkitkan. Kayak gitu. Apa saja ada di Desa Pupuan di samping sektor fisik melalui pembangunan dari pemerintah daerah baik APBDes. Di sektor ekonomi Bapak juga membangun sekarang pasar wisata atau pasar rakyat Pupuan. Saya bangun itu belum beroperasi, nanti mudah bulan Mei ini kita bisa open. Nah, itu. Nah, yang kedua di sektor pariwisata. Di sektor pariwisata kami banyak sekali kalau mau kita kembangkan dan bangkitkan di sini. Terutama kalau akses pemerintah daerah sudah mau membantu akses jalan, saya yakin Pupuan ini bisa bangkit dengan alamnya sendiri. Nah, kalau kebetulan Desa Pupuan ini adalah 85% adalah alam seperti ini, persawahan, tegalan dan lain sebagainya, itu sangat berpotensi kita kembangkan. Makanya tahun 2021 kita coba ajukan ke
Dinas Pariwisata diverifikasi ke sini, ternyata lolos bulan 9 tahun 2021. Nah, apa saja yang kita perlu kembangkan di sini? Satu, ada piu terutama. Piu alam. Yang kedua, ada cagar budaya di pura sana, ada sargopagus. Ada waterfall, air terjun ada di sini. Udah gitu ada monumen tanah longsor di sini. Kemarin ada meninggal 40 itu dimenumenkan, itu suatu kebetulan dekat dengan waterfall itu. Kita bangkitkan kan itu semua. Terus kita lari ke selatan, di bidang spiritual tuh air suci, Tirta Areng. Areng itu berarti Tirta itu air warnanya hitam konon dulu, sekarang pun kalau mungkin hari-hari baik masih airnya itu kehitam-hitaman. Udah gitu ada namanya mata air dan ada taman sana, Sangku namanya, Tirta Sanggu. Di Calo ada namanya Lingga Yoni, itu di Pura Pusah. Terus ada namanya kayu yang ajaib ini. Kayunya ini pohonnya 1, cabangnya 5, daunnya juga berbeda nih setiap cabang. Ini luar biasa, namanya kayu calu-calu. Dan lari ke selatan ada namanya juga mini forest. Kalau hutan kan sudah banyak di sini. Mini forest ini 7 hektar. Bisa kita kembangkan itu mini forestnya itu kan itu. Terus ke selatan ada sejarah gugurnya Maya Danawa, namanya Tanah Pegat atau Pangkung Patas. Sejarah Maya Danawa pun ada di sini di Pupuan. Kenapa kita tidak mau bangkitkan? Sekarang sudah beberapa kita kembangkan di bidang kepariwisataan itu, dan ada beberapa yang belum karena akses menuju ke sana tidak bisa. Yang kedua, Tirta Ireng ini luar biasa. Tirta Ireng ini akses ke sana curam. Sekarang udah bisa parkir mobilnya di atasnya, turun 3 meter sudah air. Udah bisa parkir sekarang itu. Bapak membikinkan akses jalan, tinggal pengerasan sekarang pemerintah daerah biar memperhatikan itu. Nah, kakak miskin dari Pak bilang tadi itu 2072 kakak itu luar biasa itu. Itu Bapak juga dengan pembangkitan ekonomi sekarang kakak miskin sudah Bapak turunkan, bukan mewariskan, turunkan menjadi 141 sampai hari ini. 141 berapa ribuan saya turunkan kan gitu. Ini luar biasa. Semestinya kami di Bupati menurunkan angka kemiskinan, semestinya dapat reward kan gitu. Dapat reward luar biasa, membantu program pemerintah pengentasan kemiskinan, tapi desa kami belum dapat apa-apa. Bagaimana kriterianya atau persyaratan untuk mendapatkan reward itu nanti pemerintah daerah yang tahu. Kan gitu. Bapak sudah, yang penting dari 1072 data masih ada sampai sekarang kan gitu. Dari tahun-tahun Tegalalang di kecamatan juga ada. Makanya begitu Pak masuk jadi kepala desa, ada namanya hibah dana PMPM Mandiri, SBJK itu dibahkan kepada desa. Ternyata C itu Pupuan tertinggi. Kalau C itu, kalau itu dananya dibagi, Pupuan dapat uang terbesar dari rupiah itu. Seperti itu Bapak membangkitkan desa, biar desa ini punya branding. Nah, sekarang Bapak juga ingin bekerja sama dengan pihak universitas melalui bahasan berencana Bapak berapa orang ada adik-adik yang menuntut ilmu di bidang pariwisata dari Pupuan. Kalau bisa kita tarik kuliah di sini langsung, kuliah kerja nyata. Itu Bapak sudah rancang. Kemarin Bapak sudah bersurat kepada Benesa, Klian Adat, dan kepala kewilayahan biar mendata. Sebentar lagi bulan Februari saya akan langsung datang ke kampus-kampus sesuai dengan data adik-adik atau milenial menuntut ilmu di kampus-kampus itu biar membangun desanya sendiri. Nah, sekarang semenjak ada jalan lebar dibikin oleh Pak Bupati Gianyar, semua Pak Bupati sudah membikinkan jalan akses menuju Desa Pupuan yang sudah ada 1 kilo lebar. Itu sangat sekali menunjang tamu, berarti kelihatan sudah Desa Pupuan sekarang tidak seperti dulu. Hijau Pupuan ini kadang Pupuan Tabanan.
Karena Pupuan Tabanan ternyata di Gianyar ada Pupuan sebenarnya kan gitu. Seperti itu semenjak karena Bapak jalan Pak Bupati berarti masyarakat itu atau tamu-tamu sudah langsung belok kanan dari Tegalalang. Padahal kita dekat kok. Ini sudah sebatu nih sebelah. Ini di sebelah timur ini sudah tampak Siring. Kita ada di tengah nih kejepit. Itu tamu ke sini lagi pula Bapak punya asumsi kenapa kita terus menjadi wisata desa. Kok kita balik kan Jepang kan wisata desa orang dari luar menikmati tapi kita ada menikmati apa di sini? Itu dasar utamanya adalah jengah hingga cara bangkit. Tetapi tentunya masyarakat secara umum dengan apa yang Pak sampaikan di sini, mari dong masyarakat sedesa Pupuan bersama-sama membangkitkan desa kita sendiri dari kita untuk kita. Kayak gitu. Itu yang Bapak harapkan yang ke depan desa Pupuan ini jangan sampai menjadi desa terkebelakang gitulah. Nah, yang ketiga Bapak sebut sekarang ini ada namanya wisata buatan. Ini sebelah barat tidak kelihatan di sini ada namanya Batanyoh Retreat. Kalau villa di sini ada 17 villa sudah, tetapi di kabupaten tidak ada bayar pajak satupun villa ini yang ada di sini, villa yang ada di Pupuan. Kemarin ada namanya pendataan tentang apa namanya wajib pajak. Wajib pajak di Pupuan ternyata banyak villa tapi tidak ada kelihatan di sana. Nol. Bapak laporkan juga kemarin kepada yang terkait biar itu didata itu villa ini 17 itu saya melalui berita ini saya sampaikan biar didata. Saya siap mengantar dari pemerintah biar ini kita ikut sumbangsih kepada pemerintah daerah di bidang pembangunan. Nah tentunya di kesempatan hari ini juga sampaikan kepada masyarakat biar taat pajak untuk Gianyar biar kita bangkit. Nah, kalau kita sudah taat pajak, berarti kita kecipratan untuk membangun desa. Itu aja. Selain dari hal itu, apa aja sih potensi yang bisa dikembangkan di desa ini? Yang lain ya, yang lain. Makasih Dek. Ini adik pelajar yang memang top ini. Luar biasa pertanyaannya ini. Potensi lupa tadi juga saya sampaikan dari atas ya. Desa Pupuan ini di sebelah utara ini sudah perbatasan dengan Kintamani. Begitu masuk Desa Pupuan, sudah ada tulisan pintu gerbangnya sana Desa Pupuan gitu, selamat datang di Desa Pupuan. Itu belok kanan kurang lebih sekitar 500 ya sampai setengah kilo lah. Belok kanan itu ada namanya juga Piu Puncak Kelmu. Pi sorga di sana sore-sore sorga. Itu. Ya itu bisa nanti dikembangkan juga tapi tanahnya ini kan tanah pribadi kan gitu. Ada warna ayu juga di sini. Ada buatan. Ada namanya juga di bidang pertanian, wisata jeruk. Dari kantor desa ke atas itu petani jeruk. Dari kantor desa ke bawah itu campuran. Nah, kenapa campuran? Karena ada sawahnya, ada pohonnya banyak itu. Kalau ke atas tuh jeruk semua itu. Itu yang bisa kita juga akan menjadi potensi wisata untuk ke depan. Itu deh. Nah, masih banyak yang lainnya kalau kita mau kan itu. Tapi kan ini kuncinya adalah akses ke sana yang karena naik kemenloin. Kalau tidak ada akses, kayak gitu. Harapan kami kepada pemerintah khususnya Desa Pupuan adalah tolong bantu akses menuju ke sini. Dekat dari sana Presiden ke sini tidak lebih daripada 2,5 kilo kan gitu. Jalannya jelek sekali itu Dek. Ini jalannya rusak sekali. Dari Desa Sebatu tidak lebih dari belok kanan tidak lebih daripada 1,5 kilo atau 1 kilo itu mohon pemerintah daerah memperhatikan lebih sedikit kepada desa kami yang dulunya desa tertinggal, predikat desa berkembang. Itu saya sandang desa berkembangnya itu 2 tahun. Dan itu baru sekarang dapat predikat desa maju. Mudah-mudahan tahun depan siapa pengganti saya supaya bisa desa ini menjadi desa mandiri. Itu. Kalau sudah mandiri ya mantap gitu. Sekarang tergantung BUMDes-nya karena ekonomi ini harus BUMDes yang membidangi mau bangkit apa tidak. Kayak gitu. Nah, kalau BUMDes yang tidak bisa, harus BUMDes napas desa adalah dari BUMDes. Itu terutama. Kalau mau yang harus kerja keras. Kita dapat
pendapatan asli dari BUMDes itulah untuk membangun di desa tok dan depan. Bapak sangat berterima kasih, siapa nanti akan mengganti Bapak menjadi Pak ya, harapan Bapak ke depan dilanjutkan. Terima kasih Pak, semoga Desa Pupuan semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih Dek atas kunjungannya ke sini ke Desa Pupuan. Ajak teman-teman ke sini Dek. Itu. Ya. Ya, makasih Dek. Salam buat teman-teman semuanya. Adik-adik. Ya, makasih. Nah, Semeton, tadi sudah banyak sekali informasi yang diberikan oleh Bapak Perbekal Desa Pupuan ya. Nah, untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini, nggak salah lagi deh, karena di desa ini punya banyak sekali alam yang sangat indah. Sightseeing Bali, ya liburan, ya jalan-jalan.